Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi analisa kimia air, makanan, dan minuman, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang analisa asiditas, alkalinitas, dan kesadahan total. Nah, sebelum kita nanti ke metode analisanya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk asiditas, alkalinitas, dan kesadahan total itu apa bedanya. Yang pertama adalah tentang analisa asiditas. Nah, asiditas merupakan ukuran seberapa asam atau suatu sampel air. Karena itu, asiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kapasitas air dalam bereaksi dengan basa untuk mencapai keadaan netral. Jadi, asiditas ini berasal dari kata acid yang artinya asam. Nah, asiditas itu di dalam analisa kimia air artinya menunjukkan seberapa asam air tersebut. Nah, adanya asiditas atau asiditas yang tinggi atau keasaman yang tinggi ini disebabkan karena terlarutnya asam mineral, asam organik, ataupun karbon dioksida di dalam air seperti H+, CO2, sama HCO3-, ya bikarbonat. Kemudian untuk menentukan asiditas, ya ini kita menentukan metodenya terlebih dahulu. Nah, tujuannya menggunakan analisa asiditas ini digunakan untuk menentukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya adalah untuk mengetahui dia kadar mineral apa yang menyebabkan asiditasnya tinggi, ya bisa H+, CO2-, atau HCO3-. Kemudian secara kuantitatifnya kita juga dapat melihat kalau kadar H+-nya yang menyebabkan asiditas itu berapa, atau kadar CO2-nya yang menyebabkan asiditas itu berapa, sama HCO3- penyebab asiditas itu kadarnya berapa. Kemudian untuk analisa asiditas ada dua tahap. Yang pertama adalah menambahkan indikator PP untuk cek keasamannya. Jadi asiditas sama alkalinitas ini kan satu paket ya. Satu paket. Kalau misalkan satu sampel itu sudah menunjukkan sifat asam, berarti kan dia tidak mungkin menunjukkan sifat basa. Jadi mesti asiditas sama alkalinitas ini dipilih salah satu. Tidak dilakukan dua-duanya pada satu sampel air. Ya, karena satu sampel yang sudah asam kan dia tidak mungkin basah. Tuh. Jadi untuk tahap 1, langkah pertama yang dilakukan adalah menambahkan indikator PP untuk cek keasamannya. Jadi indikator PP ini dalam suasana asam kan tidak berwarna, dalam suasana basa dia berwarna merah rosa atau pink. Jadi untuk tahap 1 pas penambahan indikator PP itu kita menentukan sifat sampel kita itu akan diuji asiditas atau akan diuji alkalinitas. Ya, kalau mau diuji, kalau pas ditambahkan indikator PP dia tidak berwarna, berarti dia dilakukan uji asiditas. Tapi pas ditambahkan indikator PP itu dia berwarna pink, maka yang dilakukan adalah analisa alkalinitas. Ya. Jadi milih salah satu antara asiditas atau alkalinitas. Nah, milihnya itu berdasarkan hasil perubahan warna pada indikator PP. Kemudian kalau sudah ditambahkan indikator PP untuk cek keasamannya, berarti untuk uji asiditas ini sampelnya tidak berwarna ya pas ditambahkan indikator PP. Kemudian dilanjutkan lagi dengan menetralkan dengan larutan standar basa. Jadi dititrasi menggunakan basa. Selanjutnya, karena tadi ada indikator PP dan dititrasi menggunakan basa, maka perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah rosa yang pertama. Tuh. Kemudian tahap 2 yaitu dilakukan titrasi kembali dengan asam. Berarti yang tadi ya setelah berwarna merah rosa ditambahkan indikator metil orange atau MO, kemudian dititrasi dengan asam. Jadi dilanjutkan kembali. Nah, perubahan warnanya dari kuning berubah menjadi jingga. Ini untuk prosedur secara detailnya ya, berapa sampel airnya, kemudian berapa tetes indikatornya. Nah, kemudian titrasi pertama ya dengan NaOH dengan basa, tadi yang nomor 1 sampai 3 ini berarti kan tahap 1. Menghasilkan
data berapa P mililiter yang dibutuhkan untuk dia sampai berubah warna. Nah, kalau sudah dapat data P mililiter, selanjutnya ditetesi sama MO dan dititrasi dengan asam HCl. Kemudian hasilnya Q mililiter sampai terjadi perubahan warna. Nah, selanjutnya P sama Q ini dibandingkan banyaknya volume NaOH yang dibutuhkan sama banyaknya volume HCl yang dibutuhkan itu dianalisa. Ternyata di sini itu P sama Q digunakan untuk menentukan analisa kualitatifnya. Jika P lebih dari Q, maka air tersebut asiditasnya disebabkan oleh H+ dan CO2. Jika P kurang dari Q, artinya air tersebut asiditasnya disebabkan oleh CO2 dan HCO3-. Ya, jika P sama dengan Q, artinya mengandung CO2 saja. Dan jika P sama dengan 0 dan Q ada, artinya air tersebut mengandung HCO3- saja. Kemudian jika P ada dan Q kurang sama dengan 0, artinya air tersebut mengandung H+ saja. Itu untuk kualitatifnya ya, untuk menentukan ion apa yang menyebabkan asiditas di dalam sampel kita. Kemudian untuk yang kuantitatifnya ya, tadi yang kualitatifnya ya, kalau P sama Q, perbandingan P sama Q tadi. Kemudian untuk kuantitatifnya dilihat dari perhitungannya. Nah, perhitungannya, jadi jika yang di sini 1000/100 ini sudah ketetapan ya, 100 ini kan kita sampel yang kita titrasi itu 100 ml. Kemudian P kali N1. Nah, P ini formula dari basa yang tadi digunakan ya, banyaknya P ini. Kemudian N1 itu konsentrasi atau normalitas dari larutan basa yang ada di dalam buret. Q ini adalah volume larutan asam ya, dari yang hasil titrasi yang kedua. Dari Q ini dimasukkan di dalam sini. N2 adalah normalitas larutan asam. Nah, dari sini nanti kita bisa memperoleh kadar H+ dalam satuan miligram per liter atau ppm. CO2 juga sama, 1000/100 kali Q kali N2 kali 44. Nah, 44 ini dari mana? 44 ini adalah MR dari CO2. Ya, C12, O ini 16 kali 2, 32. 32 ditambah 12. Ya, berarti 44 totalnya. Oke, kemudian dia dihitung ya berapa miligram per liter atau ppm-nya. Ini untuk asiditas. Selanjutnya analisa alkalinitas. Nah, alkalinitas ini menunjukkan banyaknya asam yang diperlukan untuk menetralkan basa yang terdapat di dalam air. Nah, berarti di sini kan basa yang terdapat di dalam air. Alkalinitas ini dari kata alkalin atau basa ya. Jadi nanti kita juga sama menentukan secara kualitatif zat apa yang menyebabkan sampel kita itu basah sama berapa kadar dari zat yang menyebabkan sampel kita itu basah. Kemudian untuk menentukan sifat air yang basah itu tadi ya, di sini penyebabnya sampel kita atau sampel air kita bersifat basah itu adalah ion HCO3-, CO3-2- sama hidroksida ya, ada OH-. Akan tetapi hidroksida dan senyawa lain yang dapat menyebabkan kebasahan sangat sedikit sehingga dapat diabaikan, sehingga kebasahan atau alkalinitas sering disebabkan oleh ion karbonat atau bikarbonat saja. Nah, selanjutnya untuk analisa alkalinitas tahap satunya ini sama dengan analisa asiditas ya. Yang pertama harus ditambahkan indikator PP terlebih dahulu. Jadi kalau yang tadi itu untuk uji alkalinitas sampelnya itu pas awal ditambahkan PP itu tidak berwarna. Untuk uji asiditas ya tambahkan PP tidak berwarna. Untuk uji alkalinitas ini harus ditambahkan PP awal itu dia berwarna pink. Jadi berwarna pink yang pertama itu berarti dia ujinya dipilih alkalinitas. Tuh, kemudian kalau sudah dia berwarna pink yang pertama langsung dititrasi pakai HCl. Ya, pakai HCl.
Kemudian ditambahkan indikator MO dan dititrasi lagi pakai HCl. Jadi untuk yang sampelnya ini sifatnya alkalin atau basa, berarti cukup menggunakan satu buret yang berisi HCl saja. Tapi untuk yang sampelnya itu sifatnya asam, berarti menggunakan buret berisi, yang pertama berisi NaOH, yang satunya adalah berisi HCl. Selanjutnya ini prosedur lebih detailnya untuk analisa alkalinitas ya. 1-3 itu tahap 1 sehingga kita dapat menentukan P mililiter. Jadi di sini P mililiter ini banyaknya HCl yang diperlukan dari yang awalnya pink tadi berubah menjadi tidak berwarna. Yaitu P mililiter. Kemudian ditambahkan indikator MO. Indikator MO dititrasi lagi lanjut dengan HCl sampai dia Q mililiter menyebabkan perubahan warna yang kedua ya. Kemudian P sama Q ini dibandingkan. Nah, jika P lebih dari Q artinya dia mengandung OH- dan CO3 2-. Ya, OH-. Kemudian ini secara kualitatifnya ya dari membandingkan P dan Q. Kemudian secara kualitatifnya kan tadi membandingkan P dan Q. Kemudian secara kuantitatif menghitung kadar yang menyebabkan dia alkalin itu apa, ion apa. OH- misalkan 1000/100, ini sudah tetapan untuk 1000/100 dikali P dikurangi Q. P ini dari volume titrasi pertama. Q dari volume titrasi kedua kali 17. 17 ini mR-nya OH-. Kemudian di sini ketemu miligram per liter atau ppm. Begitu juga jika yang diketahui itu P kurang dari Q. Nah, penyebabnya adalah bikarbonat sama karbonat. Ya, kalau yang tadi yang P lebih besar Q, OH- hidroksida sama karbonat. Tuh. Oke, selanjutnya setelah belajar tentang asiditas dan alkalinitas, kita akan belajar tentang kesadahan total. Nah, apa itu kesadahan total? Jadi kita di sini harus tahu dulu kesadahan itu apa. Nah, kesadahan itu didefinisikan sebagai kandungan mineral-mineral yang ada di dalam air, terutama kation golongan alkali tanah seperti kalsium dan magnesium. Nah, apabila kalsium dan magnesium ini yang ada di dalam air itu berikatan sama anion karbonat, sulfat atau klorida, maka dia akan dapat menyebabkan kesadahan. Ya, kesadahan. Kesadahan ini ditunjukkan dengan apa? Kesadahan ini ditunjukkan dengan adanya kerak pada peralatan rumah tangga. Nah, misalkan ada punya teko yang biasanya digunakan untuk merebus air. Nah, lama-lama kalau di tekonya itu berkerak ya, cepat berkerak, berarti air yang direbus itu adalah kesadahannya tinggi. Tuh. Ataupun di kamar mandi yang kerannya atau di porselennya kamar mandi, nah itu kasar ya, itu disebabkan karena kesadahan ini tadi. Karena adanya ion kalsium, magnesium yang berikatan dengan fosfat ataupun dengan sulfat ya sama klorida. Nah, ataupun dengan karbonat. Kemudian air sada ya, air yang kesadahannya tinggi disebut dengan air sada. Air sada itu kandungan mineralnya tinggi. Nah, air sada disebut juga dengan air keras ya, air keras karena dia dapat menyebabkan kerak tadi. Kemudian air sada ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kesadahan tetap yang disebabkan oleh anion selain sulfat dan klorida yang dapat dihilangkan melalui reaksi kimia. Kemudian kalau kesadahan sementara ini disebabkan oleh anion bikarbonat, dapat dihilangkan dengan pemanasan dan penambahan kalsium hidroksida. Jadi ada dua macam kesadahan ya, kesadahan tetap sama kesadahan sementara. Kalau kesadahan tetap ini tidak bisa hilang dengan pemanasan, tapi ditambahkan reagen tertentu yang dapat menghilangkan dia. Misalkan gini, kesadahan tetap ini contohnya kan yang di lantai kamar mandi ya. Nah, lantai kamar mandi itu biasanya kan membersihkannya itu kan pakai pembersih porselin. Nah, itu berarti kan ada reaksi kimia karena ada reagen yang ditambahkan ya, atau ada zat lain yang ditambahkan.
Itu untuk menghilangkan kesadaran tetap. Kalau untuk menghilangkan kesadaran sementara, ini dapat dihilangkan pakai pemanasan saja. Nah, biasanya kesadaran sementara ini kan disebabkan karena anion bikarbonat. Bikarbonat ini jika dipanaskan dan ditambahkan kalsium hidroksida, dia akan yang awalnya CO3 2-, dia itu berubah menjadi CO2. Nah, karena dia ada CO2, CO2-nya ini akan hilang, kan menguap. Karena CO2 kan gas. Jadi dia akan hilang dengan sendirinya karena adanya pemanasan. Tuh. Kemudian prinsip analisisnya untuk penentuan kesadaran ini menggunakan titrasi kompleksometri. Ya, kompleksometri berarti pembentukan ion kompleks. Nah, karena pembentukan ion kompleks maka dia membutuhkan pengompleks. Pengompleks ini adalah contohnya eta. Nah, eta ini kalau di kimia klinik kan berfungsi sebagai antikoagulan ya. Antikoagulan. Kalau di kimia analisis, eta ini berfungsi sebagai komplekson atau pengompleks karena dia ini nama lainnya adalah ligan ya. Ligan itu adalah yang mengelilingi atom pusat. Jadi senyawa yang mengelilingi atom pusat. Kalau di darah kan ada hemoglobin kan, atom pusatnya kan Fe. Nah, adanya eta ya yang ditambahkan sebagai antikoagulan itu dia menyebabkan darah itu tidak mudah mengendap. Tuh, nah sama seperti yang dianalisa kimia air ini. Jadi untuk menentukan Ca sama Mg tadi, Ca sama Mg itu harus dijebak di dalam eta. Ya, banyaknya eta yang dibutuhkan itu setara dengan banyaknya Ca sama Mg yang ada di dalam sampel air kita. Gitu. Kemudian di sini garam eta ini letaknya nanti diletakkan di buret ya, natrium EDTA-nya. Kemudian dia harus ditambahkan pH. Nah, kenapa harus ditambahkan pH? Karena logam kalau darah kan dia buffer kan. Buffer itu cenderung lebih stabil daripada larutan yang non buffer ya. Kemudian kalau dia di larutan yang bukan buffer seperti larutan air atau sampel air, maka dia harus dikondisikan pH-nya terlebih dahulu. Jadi untuk dia titrasi kesadaran total itu digunakan pH 10 karena pada pH 10 ya, buffer pH 10. Karena pada buffer pH 10 kalsium dan magnesium ini dia belum mengendap atau tidak mengendap. Jadi dia tidak boleh diendapkan karena nanti kalau sudah mengendap tidak bisa bereaksi dengan eta. Ya, kemudian pada pH 10 kalsium dan magnesium akan bereaksi dengan indikator EBT membentuk larutan berwarna merah anggur. Selanjutnya, setelah bereaksi dengan eta, pada titik akhir titrasi akan terbentuk warna biru. Jadi perubahan warnanya dari merah anggur menjadi biru. Itu untuk penentuan kesadaran total. Ya. Selanjutnya, kalau kesadaran total sudah diketahui, maka untuk menentukan Ca atau Mg berarti kan harus ditentukan salah satunya saja. Ya, nanti misalkan Ca-nya dianalisa, berarti kadar Ca-nya diketahui. Nah, kalau kadar Ca-nya diketahui, berarti kesadaran total dikurangi kadar Ca akan sama dengan kadar Mg. Nah, untuk dapat mengetahui kadar salah satunya, maka yang satu harus diendapkan dulu dan yang satu harus dibiarkan dalam keadaan terionisasi. Untuk dapat memastikan satunya dalam keadaan terionisasi, satunya dalam keadaan mengendap, maka kita harus menambahkan pH basa. Ya, karena di sini Ca ditentukan lebih dulu. Ditentukan lebih dulu, kemudian Mg itu diendapkan. Karena Ca akan ditentukan, maka Mg diendapkan. Nah, antara Ca sama Mg ini yang lebih mudah mengendap adalah Mg. Jadi Mg diendapkan dulu pada pH basa menjadi MgOH2 ya. Kemudian kalsium atau Ca dia dikasih indikator Murex-it dan dititrasi dengan eta. Nah, titik akhir titrasi akan terjadi perubahan warna menjadi ungu. Jadi perubahan warnanya dari pink menjadi ungu, merah muda ya menjadi ungu, dari pink menjadi ungu. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan seperti berikut ya untuk menentukan kesadaran total. Berarti 1000 per volume sampel ujinya dikalikan volume eta
dikalikan M eta dikalikan 100. 100 ini MR-nya CaCO3 ya. Jadi kalau kesadaran total dianggap penyebabnya adalah CaCO3 ya. Dianggap penyebabnya CaCO3, tapi ionnya adalah kalau kita mengidentifikasi berarti gabungan dari Ca sama Mg gitu. Dianggap setara dengan CaCO3. Kemudian kadar kalsium itu dia titrasi dari titrasi yang kedua penentuannya. Kemudian yang nomor 3 ini, perhitungan nomor 3 tidak diperoleh dari data titrasi, tapi diperoleh dari data pengurangan VEDTA pada titrasi pertama dikurangi VEDTA pada titrasi kedua. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa menentukan kadar kesadaran total, kadar kalsium, kadar magnesium yang menyebabkan dia kesadarannya tinggi itu berapa ppm ya, Ca per liter, Mg per liter. Nah ini kan miligram Ca per liter, miligram Mg per liter. Ini kan sama dengan ppm ya, miligram per liter itu. Nah, cukup sekian untuk pertemuan pertama. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup WA dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.